Satu dua. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Kok kayaknya lemas? Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kebaikan Tuhan, di mana bahkan di sepanjang hari, minggu, bahkan bulan, apalagi ini awal kita masuk di bulan 2, kita percaya kalau kita tetap berharapan kepada Tuhan, apapun yang jadi masalah, pasti Tuhan akan turut campur tangan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita naikkan pujian kita bersat teduh sebentar. Kita mau panggil nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau panggil nama-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami lewat puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan akan menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir saat ini. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami Tuhan, pujian penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu, kita betul-betul panggil nama Yesus, karena Yesuslah yang jadi kekuatan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, engkau jangan diam. Mari engkau bermasmur kepada Tuhan. Panggil namanya, katakan Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa tuntunanmu. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian ini, pujian ini. Saya undang bagi berdiri. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah
hasrat, hatiku ku rindu menyembah Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. 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 Mari kita sembah Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus, namamu kami muliakan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami mau mengagungkan namamu Tuhan, kami mau meninggikan namamu Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya namamu Tuhan yang layak kami tinggikan, hanya namanya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa yang baik, Bapa yang berdalam surga, kami kembali Tuhan bersyukur, berterima kasih karena kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Amin.
yang selalu menjaga, menyertai setiap langkah umat-Mu Tuhan. Bapa, kami mau undang Tuhan kuasa-Mu hari di tempat ini. Biarlah Tuhan ibadah ini Engkau yang pimpin, mulai dari awal, dari pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan. Bapa, biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini ambil bagian untuk melayani Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkati Tuhan, mulai dari pemain musik Tuhan, operator LCD, operator sound system Tuhan, bahkan terlebih Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang berkati, kami percaya Tuhan Engkau berikan marifat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ibadah ini Tuhan kami akan serahkan kepada-Mu mulai di awal pertengahan. Kami yang berdoa Tuhan jika ada jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam perjalanan, kami berdoa Tuhan biarlah Tuhan setiap langkahnya Engkau tibakan di rumah-Mu ini Tuhan. Boleh mereka beribadah bersama-sama dengan kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan siap melayani Tuhan dalam nama anak-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Aduh. Saya sangat bersyukur di pagi hari ini, di mana khususnya pagi ini Tuhan memberikan saya kekuatan ekstra, di mana tadi malam saya itu melakukan aktivitas yang Tuhan sudah percayakan, dan puji Tuhan, Tuhan percayakan juga boleh melayani Tuhan di tempat ini. Itu bukan karena kekuatan saya, tetapi saya percaya Roh Kudus selalu bekerja dalam hidup saya. Amin. Bapak Ibu pasti siap muji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan satu pujian. Jadi rangkaku, oh, jadi rangkaku, ku bersuka siap jadi rangkaku. Jadi rangkaku, oh, jadi rangkaku, ku bersuka siap jadi. Sekali lagi. Jadi rangkangku. Jadi rangkangku, oh, jadi rangkangku, ku bersuka siap jadi rangkangku. Jadi rangkangku, oh, jadi rangkangku, ku bersuka siap jadi rangkangku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka siap jadi rangkangku. Jadi rangkangku, oh, jadi rangkangku, ku bersuka siap jadi rangkangku. Jadi rangkangku, oh, jadi rangkangku, ku bersuka siap jadi rangkangku. Sekali lagi kita akan puji ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka siap jadi rangkangku. Jadi rangkangku, oh, jadi rangkangku, ku bersuka siap jadi rangkangku. Jadi rangkangku, oh, jadi rangkangku, ku bersuka siap jadi rangkangku. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya.
pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Silakan duduk Bapak Ibu. Kayaknya lagunya non-stop ya. Baik, kita akan buka bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita persilakan. Jika yang ulang tahun ada gak? Pak Panjaitan? Kayaknya kasih kode nih. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan sangat melindungi kami, Tuhan sangat mengasihi kami. Saya mau bercerita ini, kalau di hari Jumat kami habis nyuci. Kebetulan cucian saya juga agak banyak karena tidak ada air, berapa hari tidak hujan. Terus habis nyuci saya ini habis pipis mau ganti celana, mau pakai celana. Sekalinya saya mau duduk di kursinya lari. Ya terpaksa saya. Jadi tulang ekornya ini sakit betul sampai 2 hari tidak bisa berdiri saya. Terus dibelikan hotin krim, sama anak saya blonyoi hotin krim, terus jalan pelan-pelan gitu ya. Ya gimana, namanya juga di rumah ya ada aja aktivitas itu. Tapi ya puji Tuhan saya bisa melewati, sekarang sudah saya bisa berdiri di sini. Terus sebetulnya kalau tadi malam itu mau coba-coba ikut kebaktian, tapi saya rasa kok sakit betul masih jadi ya nggak bisa datang. Sudah kepikiran, rasanya kangen banget saya bilang. Tapi ya itulah, puji Tuhan sekarang saya sudah bisa berdiri. Jalan tadi enggak pakai tongkat, biasanya saya pakai tongkat kalau naik itu. Tadi sudah enggak pakai tongkat. Biasanya kan apalagi kalau habis hujan kan becek itu, licin. Jadi enggak pakai tongkat, tapi ya sudah bisa jalan. Ya puji Tuhan, itulah tandanya Tuhan baik sama saya. Tuhan masih mengasihi saya, melindungi saya. Mungkin itu aja kesaksian kami. Luar biasa ya untuk kesaksian Ibu Panjaitan, di mana pas melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga ada kecelakaan kecil, tapi karena keluarga ini tetap mengandalkan Tuhan dan Tuhan berikan kesembuhan. Puji Tuhan, Ibu Panjaitan boleh bersama-sama beribadah kita saat ini. Masih ada lagi? Tadi saya sempat ngobrol sama anak-anak Yub, boleh menyumbangkan sebuah lagu. Ayo anak-anak Yub.
Terima kasih anak youth untuk pujiannya, di mana mereka biarlah selalu bergandengan tangan, karena anak-anak hidup inilah yang menjadi generasi penerus untuk gereja kita di tempat ini. Tibalah saatnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, satu hal yang kurindu.
Shalom semua. Ya, saya mengundang anak sekolah minggu untuk ke depan. Jadi pengantar khotbah pagi hari ini ya. Silakan maju. Iya, terima kasih. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pagi hari ini kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau membukakan pikiran matahari rohani kami Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk belajar bersama. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jadi dari lagu tadi sama si judul pagi ini sudah bisa ditebak tentang apa? Ya, cerita Nabi Nuh. Tapi saya bicara tentang khususnya simbol Yesus dalam kisah air bah. Kok bisa? Jadi memang bisa. Karena perjanjian lama itu banyak simbolnya tentang apa yang kita lihat atau di perjanjian baru. Di kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 14. Nah, kalau kita lihat di kejadian 6 ini kita mungkin agak panjang. Nah, kita lihat bersama-sama. Buka HP-nya masing-masing atau buka kitabnya di masing-masing. Bible boleh buka ada kitab versi cetak, boleh kitab versi elektronik. Saya tidak tampilkan di PowerPoint ya. Kejadian pasal 6. Ya. Kita perhatikan Kejadian pasal 6. Khususnya ayat 5 sampai yang ke-14. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan bintang-bintang melata dan burung-burung udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9 kita lihat, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang benar
dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh meranakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah milik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab mereka manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah ya. Dan seterusnya. Jadi ini bicara tentang pembuatan bahtera. Jadi pembuatan bahtera, khususnya gimana Tuhan melihat segala sesuatu di bumi ini sudah hancur dan terjadilah yang namanya air bah. Nah, peristiwa tulisan air bah di bumi ini sebenarnya secara akademis orang-orang yang mencari tahu, arkeolog mencari, mereka menemukan ada catatan yang di dalam cerita Gilgamesh. Nah, cerita Gilgamesh ini membuat banyak orang yang tadinya Kristen akhirnya menjadi ateis, dan sebagian juga orang Kristen melihat cerita Nabi Nuh ini sebagai cerita mitos. Kenapa? Karena di Gilgamesh ini ada cerita. Secara akademis itu tercatat lebih tua dibanding cerita Nuh yang ditulis. Karena yang menulis kisah ini siapa? Ada yang tahu? Siapa yang menuliskan? Cerita Nuh, siapa yang menuliskan? Ada yang tahu? Ada? Ya, bapak-bapak ada yang tahu? Siapa yang menuliskan cerita Nuh? Tidak ada yang tahu? Kayaknya Yud yang tahu ya. Ibu-ibu? Jangan ragu-ragu. Musa yang menulis, iya. Musa tahu dari mana? Dari siapa? Orang tuanya. Karena cerita bentuk cerita lisan zaman dulu sampai ke Musa. Loh, kok bisa Musa? Ya karena dia yang sekolah resmi. Sekolah di mana? Di Mesir. Makanya dia menuliskan sebagai catatan resmi yang menjadi firman Allah. Ya. Kita pegang, ada 5 buku yang dia punya. Ayo, buku apa aja? Terus? Iya. Wih, nanti kalau CCM ini menang lagi ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu 5 buku yang ditulis oleh Musa. Kita kenal dengan kitab Taurat. Tapi bagian pasal terakhir tentang kematian Musa bukan Musa yang menulis, tetapi Yosua yang menulis. Ya. Oke, kembali lagi tadi. Jadi cerita Gilgamesh ini lebih kepada cerita banjir. Nah, kalau di ceritanya itu belum Luis, belum Luis ya begini. Kebiasaan panggil Luis di sini kan. Ya, pelan-pelan Jolin. Jadi ini ada dewanya itu mereka tuh merasa manusia itu berisik ceritanya kan. Kemudian dipilih satu orang, ya namanya Utnapistim. Wah susah amat. Karena ini cerita Mesopotamia ya. Nah ini si Uta ini kemudian dia disuruh bikin kapalnya kapal model kayak bahtera kecil. Dan beberapa hewan dia muat di situ. Enggak sebesar kapal bahteranya Nuh, tapi itu dia buat kayak gitu. Karena katanya akan dihapuskan manusia. Kemudian banjir. Setelah banjir baru ya manusia tersebar lagi. Jadi ini dewa-dewanya itu mereka
suka ketenangan, tapi karena mereka nggak suka lihat manusia itu berisik, kemudian manusia dibunuh. Kemudian panik karena kehilangan manusia, ya udah, baru si tokoh ini dibuat berkembang biak lagi lah, maksudnya. Nah itu versi Gilgamesh. Sebagian orang-orang yang ateis itu mereka percaya bahwa Alkitab jadi cerita mitos. Sebagian besar orang-orang bisa terjadi mitos, tapi air bah itu bukan cerita mitos. Ya. Jadi ketika Nuh menuliskan, menceritakan, kemudian ke anak-anaknya lanjut sampai akhirnya sampai pada Musa, Musa menuliskannya itu bukan mengcopy cerita ini. Ya, tapi dia memberitahu yang cerita yang sebenarnya apa yang terjadi. Supaya ya, sama seperti Lukas, ketika Lukas menulis kitabnya, kitab Injil Lukas, saat itu udah banyak cerita-cerita tentang Yesus yang ngaco-ngaco, yang udah nggak benar gitu. Makanya Lukas menulis kembali. Bukan berarti dia menulis itu berarti dia menulis belakangan itu ceritanya palsu atau meniru, enggak. Tetapi dia menulis yang cerita yang benar. Sama seperti Musa. Masalahnya itu cerita banjir itu bukan hanya di Mesopotamia, tetapi juga ada di India. Ini gambarnya. Di situ ada yang namanya Dewa Wisnu bertemu dengan manusia bernama Manu. Ya, Manu ini disuruh bikin kapal karena nanti akan dikirim air bah katanya untuk menenggelamkan seluruh dunia. Ya. Kalau kapal itu kemudian ditarik sama ikan besar. Biasanya ikan besar itu menarik kapal itu sampai ke puncak gunung. Jadi dewa itu hadir sebagai penyelamat, Dewa Wisnu ya. Ya, itu ceritanya. Itu yang dipercaya orang-orang di India. Nah, itu di India. Bagaimana kalau di tempat lain? Di tetangganya India juga ada. Ya. Di mana itu? Di Cina. Nah, ketika di zaman dinasti Xia, ini ada yang namanya Sungai Kuning. Kalau suka nonton film Wuxia, Xia atau cerita-cerita silat zaman dulu, ini sering disebut kisah ini. Nah, zaman itu ada yang namanya banjir besar di Cina. Ya, banjir besar kemudian merusak banyak lah. Jadi masalah. Kemudian ada yang namanya Gu, disuruh untuk memperbaiki. Gunya itu gagal. Kaisar Yu menyuruh anaknya Gu, namanya Yu juga, makanya ceritanya namanya legenda Gun Yu, Gu Yu. Nah, Yu ini berhasil menggali sebuah kayak kanal gitu ya, kayak di kanal kayak. Kemudian akhirnya banjir itu teratasi. Itu sering digambarkan di cerita-cerita film-film silat atau film drama Dracin yang ada sampai saat ini. Nah, perbedaannya dengan cerita Nuh apa? Kalau yang di Nuh itu Allah yang menyelamatkan Nuh. Ya. Allah juga yang membuat banjir itu jadi surut. Banjir air bah itu surut. Nah, kalau yang di Cina itu beda. Ya, nggak ada bahtera. Ceritanya lebih fokus kepada pengelolaan air dan juga pemulihan itu karena kerja keras dan ketertiban, bukan karena Tuhan. Jadi lebih ke itulah, itu dari Cina. Kalau di bagian Eropa ada dua suku di sana, ada suku Maya dan juga suku Aztec. Ini cerita bahwa intinya lebih kepada dewa-dewa di sana itu gagal, melihat manusia itu gagal ya, nggak sesuai dengan maunya dewa. Kemudian apa? Dunia dihancurkan sampai akhirnya ada dua orang saja yang suruh naik perahu loh, bukan bahtera. Dan dunia kemudian diciptakan lagi. Itu versi Amerika, ya Amerika itu suku Maya dan suku Aztec. Nah, kita pulang dulu, pulang kampung. Itu kalau luar negeri. Kalau dalam negeri bagaimana? Ya, bapak-bapak ibu yang dari Sumatera tahu cerita ini pulau apa?
legenda Samosir. Ya, sudah tahu ceritanya? Sio tahu? Tahu ceritanya? Nggak tahu. Siapa yang tahu ceritanya? Ya ini ceritanya dari Batak, dari Semarang. Ada nama yang bernama Putri Ikan. Ya, Putri Ikan di sana. Ya kadang-kadang nggak kasih nama pribadi. Nah punya anak namanya siapa? Samosir. Beberapa versi ya disebut dengan Samosir. Toba. Nah, jadi ada yang namanya Toba menikahi putri yang berasal ikan. Tapi dia melanggar sumpah. Dia nggak kasih, harusnya jangan kasih tahu kalau itu istrinya itu ikan. Kayaknya dibuat film dari zaman dulu ya. Ya. Kemudian karena melanggar akhirnya jadi hujan. Hujan. Nah, apalagi? Basir yang bencana. Jadi bentuknya jadi kayak danau. Tetapi anak mereka jadi selamat dan menjadi leluhur para orang-orang Batak di sana. Ya, kisahnya begitu. Intinya tentang ada banjir juga. Nah, kalau di suku Dayak dia, di Dayak juga ada. Iya Bapak Iper, cerita tentang banjir kan ada? Karena di situ ada beberapa variasi ya, masing-masing daerah di suku Dayak juga cerita-cerita tentang banjir di zaman purba. Penyebabnya banyak karena banyak ini lebih kepada tradisi lisan, bukan tulisan. Jadi banjir besar itu seringkali karena apa? Karena hukuman dari dewa karena kesalahan atau kejahatan manusia. Itu. Intinya kalau bagi saya pribadi, saya melihat ada banyak cerita-cerita tentang banjir. Itu menunjukkan sebenarnya banjir itu bukan cerita mitos. Jadi cerita Nuh adalah cerita global, banjir besar global yang kisahnya itu diturunkan temurun dan temurun. Sebagian besar di dunia lain atau di daerah lain menjadi cerita legenda, dibelokkan ceritanya menjadi cerita dongeng. Ya. Tetapi Nuh mempertahankan cerita aslinya. Kenapa itu terjadi? Makanya dia tulislah dalam cerita di Kejadian pasal berapa? 6 ya, pasal yang ke-6 itulah ya. Jadi Alkitab itu menegaskan kalau peristiwa ini bukan hanya sekedar sejarah saja. Kenapa? Buktinya apa? Yesus sendiri berkata di Matius 24 ayat 37 ya, seperti zaman Nuh demikian juga kedatangan Anak Manusia. Nah, ya, maksudnya dia mengutip cerita Nuh. Yesus sendiri mengutip cerita Nuh. Artinya bahwa ini peristiwa ini bukan hanya sekedar peristiwa dongeng, mitos. Ya. Ini sesuatu yang benar-benar terjadi. Ya. Peringatan dan penyingkapan rencana alam dan keselamatan Allah dalam Kristus. Nah di Kejadian 6 kita sudah bacakan tadi bahwa itu digambarkan kondisi manusia sebenarnya, kondisi dunia itu sakitnya secara moral. Jadi kalau kita baca di Kejadian pasal 6, adapun bumi telah rusak di hadapan Allah penuh dengan kekerasan, ayat 11. Kejadian 6 ayat 11 di situ. Berarti di situ apa? Sudah rusak. Ya. Kejahatan seperti spons yang ya, air yang masih spons dalam jalan cara berpikir manusia, bertindak manusia, sehingga Tuhan itu dia bukan berarti dia nyesal kayak manusia menyesal gimana, enggak. Ini kata menyesal itu menunjukkan kata perasaannya, merasa atau dia menyatakan rasa duka cita, sedih. Kenapa manusia begini? Harusnya manusia ini tidak begini, tapi kenapa jadi begini? Dia sedih karena manusia mengambil kehendak bebasnya memilih untuk yang jahat. Tetapi di tengah situasi yang kacau itu ada satu yang membuat dia senang, yaitu ada Nuh. Ayat 8 katakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kalau kita lihat ini kasih karunia ini selalu menjadi awal keselamatan. Nah dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ada karya keselamatan Allah dari rentang sejarah manusia
sejak air bah sampai sekarang. Pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari di dalam kisah air bah? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, kasih karunia. Ini bicara tentang kasih karunia. Kasih karunia menyediakan keselamatan. Kalau kita lihat, ya, katakan di sini, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ini firman Tuhan kepada Musa, ya, ayat yang 14. Jadi Allah tidak hanya menyatakan penghakiman. Kalau cuma hanya penghakiman ya nggak ada jalan keluar saja. Tapi dia menyatakan jalan keselamatan. Caranya buat bahtera. Simpel aja ya, buatlah bagimu sebuah bahtera. Ya. Jadi orang yang bisa masuk ke dalam bahtera selamat. Yang nggak masuk, ya nggak selamat. Makanya saya katakan itu simbol. Kenapa bisa disimbol? Karena bahtera itu menunjuk kepada Kristus. Nah, mari kita buka 1 Petrus 3:18-20. Boleh yuk salah satu yuk buka. Saya tidak tampilkan di PowerPoint, jadi bisa buka Alkitab masing-masing. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Boleh buka dan baca pakai mic? Satu Petrus 3, ya. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Amin. Kita lihat di sini berapa banyak seharusnya bisa masuk bahtera? Berapa banyak seharusnya bisa masuk bahtera? Harusnya yang bisa masuk bahtera berapa? Banyak. Tapi ternyata apa? Ternyatanya hanya sedikit yang masuk, 8 orang. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang, anaknya 3 orang masuk dalam bahtera. Ya, hanya mereka saja, 8 orang aja. Bagaimana dengan yang lain? Ternyata mereka tidak taat. Bayangkan sebuah film sci-fi, boy. Kita naik sebuah mesin waktu. Zaman sekarang tiba-tiba kita muncul di sana dan ngomong sama mereka. Ntar lagi banjir loh. Mereka tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena mikir logika. Sampai zaman Nuh, saya bertanya, adakah hujan? Belum ada. Yang ada hanya embun. Jadi bumi ini basah karena embun. Bumi itu belum bentuk tilt, belum bergeser begini. Jadi perputarannya masih bagus ya. Nah, masalahnya belum ada hujan, jadi orang nggak percaya. Orang lebih pada cari apa? Cari bukti dulu. Oh, sebentar ini ya, mencari sesuatu yang terlihat. Makanya pengen cari bukti. Logikanya lebih main kan. Nah, mereka sebenarnya bisa masuk bahtera, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak taat. Kalau ayat 19 ini bicara tentang roh itu pergi, dalam roh ia pergi. Bukan berarti kita boleh bicara atau boleh mendoakan orang yang meninggal, enggak.
Tapi ini bicara tentang Yesus dengan kemahakuasaannya. Dia kan, ini sebuah garis waktu. Nah, garis waktu ini bicara dia bisa melampaui yang namanya garis waktu. Kalau kita ini sebuah garis waktu. Nah, Yesus itu bisa di sini, bisa kapan saja dia ada. Amin. Karena dia kekal. Waktu itu tidak ada artinya buat dia. Itulah sebabnya juga kenapa malaikat bikin dosa tidak bisa diampuni, tak akan diampuni karena dia melakukan kesalahan di mana? Dalam kekekalan. Lucifer bikin dosa, ya Lucifer bukan nama setan ya, Lucifer itu bintang. Malaikatnya itu bikin kesalahan, berada dalam kekekalan. Kalau kita puji Tuhan, kita masih punya waktu, makanya kita bisa diampuni. Kalau kita bikin kesalahan dalam kekekalan, tiada ampun buat kita. Oke, balik lagi. Jadi 1 Petrus 3 18-20 menegaskan bahwa keselamatan ya Nuh melalui Bahtera berkaitan dengan karya Kristus. Kenapa? Kita balik lagi ke ayat tadi. Karena di sana dia buatlah waktu bagi Bahtera. Hanya 8 orang yang selamat. Karena 8 orang itulah yang masuk melalui pintu. Satu pintu. Di dalam Bahtera itu hanya satu pintu. Kalau gereja kita ini ada 2. Kalau pintu satu ketutup, yang satu masih ada. Ya. Pintu dua-duanya terkunci, masih jendela gampang dibuka besar-besar ya. Tapi Bahtera bagaimana? Hanya satu pintu, nggak ada pintu-pintu lain. Perjanjian baru kita bandingkan. Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata apa? Akulah pintu. Bahtera cuma pakai satu pintu, tetapi kita juga lihat di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan bahwa dia hanya satu-satunya pintu. Kita bisa masuk ke surga melalui satu pintu, ya itu saja, nggak bisa cara lain. Luar biasa ya, jadi gambaran Bahtera itu ada di dalam ya Yesus itu sendiri. Tiga bentuk simbolnya dalam zaman dulu Bahtera. Dari Bahtera itu menunjuk kepada, sekali lagi, kepada siapa? Kristus. Karena ditegaskan dalam 1 Petrus 3 18-20 itu, inilah keselamatan hanya melalui Kristus. Ya, coba bayangkan seandainya ada anak kecil, Gabriel lagi jalan-jalan di tengah misalnya kan, di tengah tempat yang banyak orang, bingung. Ya, dia baru pertama kali ikut mamanya, tempat papanya ke satu kota yang sangat besar misalnya. Ya, banyak jalan kan. Ya, anak kecil kalau ikut ya pasti bingung mau jalan lewat mana. Kenapa? Biasanya anak-anak kecil nggak tahu baca GPS. Jangan kan anak kecil, orang dewasa pun kadang nggak ngerti baca Google Map. Ya, nggak. Baby boomer pakai peta yang di print ya, sama selenia juga. Tapi kalau zaman sekarang pakai GPS, lebih gampang. Tapi kalau anak-anak intinya mereka nggak mengerti, nggak tahu mau kemana. Jadi ya satu hal yang dia lakukan, anak kecil lakukan adalah menggenggam tangan orang tuanya. Betul? Ya, orang tua juga menggenggam anaknya. Supaya apa? Supaya bisa sampai dalam satu tujuan. Karena itulah dia tahu satu-satunya jalan tiba di sampai di tujuan adalah mengikuti orang tuanya. Jadi bukan karena dia tahu, dia paham dengan jalan, tapi dia tahu siapa yang bisa menunjukkan jalan. Dia tidak lagi meminta-minta, tunjukkanlah kami jalan supaya kami bisa ke surga. Enggak, karena yang sudah punya jalan sudah menunjukkan jalan. Akulah jalan. I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Ya, Yesus sendiri yang bilang. Ya, nggak bisa juga ke surga kecuali melalui Yesus. Oleh sebab itu setiap kita perlu memastikan bahwa kita hidup berada di dalam Kristus. Jadi bukan hanya sekedar berada di sekitar, ya yang penting kelihatan bergereja, pelayanan, enggak.
pastikan bahwa kita berada dalam Kristus. Amin. Sama seperti orang-orang yang tadi, 8 orang selamat. Kenapa Yesus selamat? Karena berada di dalam bahtera. Itulah ya, kasih karunia yang menyediakan keselamatan. Yang kedua, pelajaran yang kedua kita bisa lihat adalah kasih karunia memberi perlindungan. Kenapa? Karena di dalam bahtera itu ada keamanan, ada kecukupan dalam bahtera. Ya, kita perhatikan. Bicara tentang perlindungan, di situ ada kata pakal. Kejadian 6:14 yang kita sudah baca tadi, pakal. Pakal itu bahasa lainnya ter. Ya, jadi aspal itu bukan zaman sekarang. Bukan hanya zaman sekarang dipakai untuk jalanan. Kalau zaman dulu getah ini hitam ini ya dipakai untuk menutupi celah-celah perahu atau papan atau apapun itu supaya air tidak masuk. Nah itu. Nah kata Ibrani pakal ini berkaitan sama konsep perdamaian. Kenapa? Juga air bicara tentang penghakiman, air bah, dan supaya bahtera itu tidak tenggelam, maka dipakai pakal. Jadi pakal itu bisa dijadikan simbol bahwa dia itu memberikan perlindungan. Ya. Kalau di dalam Kristus, penghakiman itu tidak mencapai orang-orang yang diselamatkan. Artinya kita tidak akan dihakimi. Karena nanti di surga nanti ada 2 tahta. 1 tahta untuk dihakimi, 1 tahta untuk diberi mahkota. Jadi 2 tahta, itu kita beda. Ya. Roma 8 ayat 1. Mari buka yud. Bacakan Roma 8 ayat yang pertama. Ayo cepat. Salah satu yud. Roma Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Sama seperti yang tadi ya, bicara ada pakal, bahtera. Kalau di dalam bahtera berarti tidak akan tenggelam. Iya. Ini luar biasa, satu-satunya dan pertama yang dibuat sebuah kapal yang sangat besar yang pernah dibuat manusia, itu tidak tenggelam. Unsinkable boat. Wah, tidak tenggelam. Makanya kalau di situ dia dalam bahtera ada perlindungan. Karena di luar ada penghakiman, yaitu air bah. Jadi kalau bicara tentang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus, itu juga sama dengan 8 orang ini itu. Tidak akan jadi tenggelam atau meninggal dengan suksesnya. Enggak. Karena mereka dalam bahtera. Tidak ada penghakiman juga buat kita yang di dalam Kristus. Seperti yang kita sudah baca di 1 Petrus tadi, bahtera ini ukurannya sangat besar. Ya. Jadi menunjukkan kecukupan. Sebenarnya cukup untuk banyak orang ya. Tetapi ya, tidak semua orang percaya. Itu ya sedihnya. Enggak semua orang percaya tentang akan ada penghakiman, yaitu air bah. Akhirnya ya 8 saja. Dan akhirnya tersedia ruang bagi ya orang yang percaya saja. Ada ruang untuk semua banyak manusia, tetapi hanya yang datang hanya manusia saja. Ini gambaran interior dari replika bahtera Nuh. Cukup besar. Ya. Cukup besar. Kalau ditampil ini ada beberapa bagian di situ, ada tempat makanan, tempat tinggal hewan. Intinya banyak sekali. Ada banyak celah. Makanya disebut dengan ada tingkap-tingkap yang di dalamnya. Itu sebenarnya cukup. Karena kalau kita belajar biologi, khususnya tentang hewan-hewan itu punya satu jenis yang bisa menghasilkan beberapa
jenis yang lainnya. Seperti itu. Kayak contohnya, apakah di situ ada anjing? Ada biang? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada apa? Serigala situ. Tapi nanti jadi anjing juga dia. Kalau dipelihara manusia benar. Begitu juga dengan binatang-binatang darat yang lainnya. Apakah ada dinosaurus? Ada. Babynya, telurnya ada. Tapi ya Brontosaurus yang nggak ikut. T-Rex yang nggak ikut. Kegedean tempatnya kan terlalu besar. Dan apa yang terjadi? Ya mereka saja, ya kecil-kecil saja yang ada di situ. Makanya cukuplah. Buat manusia lain bagaimana? Cukup. Ya tapi ya itulah binatang-binatang malah yang taat ya. Berpasangan-pasangan mereka masuk ke dalam bahtera. Begitu. Rayap ada di situ? Ada. Makanya habis ya bahteranya dimakan sama rayap. Kalau nggak ada rayap ya bahteranya itu masih berdiri sampai sekarang. Yang ada di satu gunung itu tinggal satu kayak bekasnya aja, nggak ada lagi. Masih ada sampai sekarang. Nah, bahtera itu sangat besar, ya. Cukuplah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian baru. Di Yohanes 14 ayat 2, di sini apa kata Tuhan Yesus? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi situ untuk menyediakan tempat yang sama seperti Nuh. Dia membuat bahtera, menyediakan tempat untuk banyak orang, tetapi enggak semua mau masuk yang percaya. Yesus juga sama, dia menyediakan tempat, tapi tidak semua mau masuk dan percaya. Sebagian punya surganya masing-masing, bikin surga suka-sukanya dia. Ya, sesuai dengan kepercayaannya. Tapi Yesus yang punya surga justru menyediakan tempat bagi yang percaya. Ya, ayat Yohanes 14 ayat 2 ini memang dia pakai juga sama saya bilang sempalan ya, bukan Kristen. Ada gereja yang namanya gereja Mormon. Mereka bukan Kristen. Keluarnya aja sepertinya Kristen, tapi sebenarnya mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Namanya gereja Mormon. Di Indonesia itu gereja Yesus Kristus akhir zaman atau apa gitu, saya lupa namanya. Ada. Hati-hati masuk gereja, semoga gak masuk di papan gereja itu. Seksi Yehova sudah masuk, itu sempalan bukan Kristen. Tapi gereja Mormon itu di Jakarta, Surabaya ada. Ya mereka banyak mengambil orang-orang Kristen untuk masuk menjadi anggota mereka. Hati-hati. Dan mereka punya inti cerita bahwa Yesus salah satu dewa. Ya, kemudian Yesus dan Lucifer itu kakak adik. Ya, hasil dari anaknya yang namanya salah satu dewa tertinggi Yahweh. Itu di versi mereka. Nggak ada di Alkitab. Tetapi itulah mereka buat sendiri, suganya sendiri. Nah, kalau kita percaya di rumah Bapakku tempat banyak tempat tinggal, itu Tuhan Yesus yang menyediakan karena Dia sendiri yang punya apa? Yang punya surga. Sekali lagi, di dalam Kristus itu ada perlindungan. Siapa yang mau ikut dapat perlindungan. Ya. Di mana? Tinggal di dalam Yesus. Bicara tentang perlindungan, di dalam dunia kerja atau itu ada namanya penyimpanan dokumen. Ya, penyimpanan dokumen. Di masing-masing rumah mungkin ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Ya, dokumen itu sebaiknya disimpan satu tempat karena itu dokumen penting. Entah akte kelahiran, entah itu jasa, simpanlah tempat yang penting di satu tempat. Nah kalau di tempat kerja pun sama, biasanya dokumen itu ditinggal di satu tempat yang ya contohnya mungkin entah itu brankas, safe box atau semacam itulah. Karena ya namanya dokumen penting itu nggak mungkin dibawa kemana-mana kan.
Suatu saat memang kita akan punya dokumen digital semua. KTP aja udah digital. Siapa yang udah punya KTP digital? Mungkin belum semua. Nah, apapun itu, yang namanya dokumen itu bisa ada tetap bertahan, ya yang terutama yang dicetak ya, itu kalau disimpan satu yang aman dan terkunci, tidak diganggu, sehingga suatu saat dia akan dibutuhkan. Kalau orang yang menyimpan dokumen itu lalai, ya hilang. Ya ada malah nyalain orang lain, padahal dia sendiri yang menyimpan dengan cara sembrono, misalnya begitu. Nah, Tuhan Yesus tidak ada seperti itu. Ya, dia kasih perlindungan, ya benar-benar melindungi. Ya, benar-benar luar biasa ya. Nah, kasih karunia Allah itu memberi perlindungan karena kita hidup kita ditempatkan di dalam Allah disediakan Yesus. Kalau zaman dulu bahtera, karena bahtera itu melindungi semua yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga dengan kita, orang percaya, aman saat hidupnya berada dalam Kristus. Dunia boleh bergoncang, tetapi perlindungan Allah itu tetap dan bekerja atas mereka yang tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya. Ingat, Yesus mengatakan ini, dialah pintu, dia yang menyelamatkan, dia yang memberi perlindungan. Masih ingat dengan kita awal tadi tentang pintu? Yesus adalah pintu. Nah, kalau di kisah Kejadian pasal 7, yang menutup pintu itu bukan Nuh, bukan anak-anaknya. Ada film saya nonton, ketika saya nonton itu film tentang Nuh, yang menutup pintu itu Sem sama Yafet. Nah, kok mereka yang menutup pintu? Sebenarnya yang menutup pintu bukan manusia, tetapi Allah itu sendiri. Pintu kita bagaimana? Ya Yesus. Kalau udah pintunya udah tutup, ya udah habis cerita, nggak bisa lagi. Nah, Nuh itu tidak mengamankan dirinya, bukan anak-anak juga yang menutup pintu itu, tetapi Allah sendiri yang menutup pintu. Jadi dia Allah yang menyelamatkan, mengamankan Nuh. Bicara tentang keamanan, yang ketiga, pelajaran ketiga ya, bicara tentang kasih karunia memberikan keamanan. Mari kita buka Efesus pasal 1 ayat 13. Yud, boleh baca. Saya ditampilkan ya. Efesus 1 ayat 13. Ayo, cepat. Di dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Nah, di sini ada bicara tentang materai. Ya. Orang percaya dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi keselamatan itu tidak bergantung pada manusia, tetapi ada satu keamanan yang diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Kalau kita benar-benar dalam Roh Kudus, kita berada dalam sudah dimateraikan, artinya sudah dikasih tanda ini aman. Ya, makanya kita harus bergantung atau pada yang memberi keamanan. Sama seperti pekerja yang bekerja di tower. Ya, dalam dunia kerja ini ada profesi yang harus naik tiang ya. Ya. Contohnya teknisi listrik, apalagi? Teknisi internet. Ya. Ini gambar contohnya ini teknisi listrik ya. Kalau dia naik ke gardu atau menara, pasti dia pakai yang namanya sabuk pengaman. Bukan kayak yang orang-orang suka dibikin video atau foto-foto yang suka naik-naik ke menara tinggi di medsos gitu ya.
Dan saya lihat untuk apa ya cari supaya mereka mencari bikin sebuah sensasi supaya dapat viewer atau banyak like. Nah itu yang namanya haus validasi dunia. Orang yang haus validasi dunia bikin sesuatu yang sensasi supaya orang mengakui dia, memuji dia, hebat. Tapi kebanyakan orang-orang yang naik di atas itu meninggal. Kenapa meninggal? Bukan karena mereka itu bodoh, enggak. Maksudnya bodoh dalam arti mereka enggak punya skill untuk memanjat. Mereka punya skill untuk memanjat. Yang mereka enggak punya apa? Sabuk pengaman. Ya, peralatan yang harusnya mereka punya, mereka enggak pakai, enggak ada. Ya, mereka cuma jalan di ujung. Jalan. Ya lalai sedikit ya udah selesai, meninggal, jatuh. Mereka kan bukan cicak yang bisa nempel di dinding. Bukan juga Spiderman, gak ada itu. Gak bisa nempel. Ya. Mereka akhirnya jatuh karena gak punya alat keselamatan. Nah, ini gambaran ini, contohnya ini pekerja ini punya sabuk yang terpasang dengan benar. Benar-benar yang bagus. Nah, saya punya ada satu alat yang saya jadikan gantungan kunci. Di situ tertulis not for climbing. Artinya nggak boleh dipakai untuk memanjat. Ya udah itu bentuknya memang mirip untuk pakai pemanjat yang seperti ini. Tetapi bukan untuk manjat karena memang tidak didesain untuk seperti itu. Beda kalau alat itu dipakai untuk memanjat. Nah, artinya memang diciptakan untuk keamanan. Kalau orang sudah bekerja seperti itu, amanlah dia bekerja. Ya, selama dia memasang dengan benar ya. Ada yang memasang asal-asalan ya udah jatuh. Dan pakai juga alat yang tidak benar ya jatuh juga. Selama dia melakukan dengan yang benar ya aman. Nah, kasih karunia Allah juga sama. Dia memberikan keamanan dengan cara yang serupa. Jadi orang percaya itu tetap dipanggil untuk hidup taat. Taat kepada Tuhan. Nah, orang yang sadar hidupnya berada dalam penjagaan Allah harus tetap bekerja sungguh-sungguh tanpa hidup dalam kecemasan. Dia tahu ya, ada batas yang tidak dilewati oleh kegagalan karena Allah sendiri yang memegang hidupnya. Kalau bicara tentang kasih karunia, jadi Allah itu memberikan keamanan yang kokoh. Karena apa? Hidup orang percaya terikat pada kesetiaan Allah yang menopang dari awal sampai apa? Akhir. Ya. Hidup orang percaya terikat dengan kesetiaan Allah. Jadi Allah itu Allah yang setia. Kita aja yang gak setia. Ya. Dan keamanan inilah yang lahir dari ketenangan, ketekunan, dan keberanian untuk tetap setia melayani di tengah tantangan hidup. Jadi kalau bicara tentang bahtera enggak selamanya dia mengapung. Kita lihat yang keempat, pelajaran yang keempat. Kasih karunia memberikan hidup yang baru. Ketika kita berhenti mengapung, dia enggak berlabuh, tetapi karam, ya kandas ya. Pada bulan ke-7. Nah, bulan ke-7 itu dalam kalender Yahudi itu berkaitan dengan Paskah. Jadi luar biasa ya, Bahtera bicara tentang Yesus dan ketika selesai dia di atas gunung dan saat itulah hari Paskah dalam kalender Yahudi. Ini juga bicara tentang apa? Kemenangan Kristus atas maut. Makanya kita merayakan hari apa? Hari Paskah. Hari Paskah itu hari apa? Hari apa? Hari Minggu, jangan salah, jangan ketukar dengan hari Jumat ya. Jumat itu Jumat Agung. Hari Paskah makanya kita sebut dengan ibadah raya. Kenapa ibadah raya? Katakan kita merayakan kemenangan
atau kebangkitan Yesus pada hari pertama minggu itu. Makanya Kristen itu ibadahnya hari Minggu, bukan hari Sabtu. Hari Sabtu ya ibadahnya orang Yahudi. Kalau kita lihat di perjanjian sampai di perjanjian baru, orang-orang yang percaya kepada Allah itu ibadahnya hari Sabtu. Tetapi dari zaman Yesus pada murid-muridnya setelah Yesus, terutama setelah Yesus bangkit, di Kisah Para Rasul, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan ibadah hari Sabtu lagi, tetapi hari Minggu, yaitu hari pertama minggu itu. Itulah ketika terjadi pergantian hari. Nah, Bahtera Nuh kandas ya, di atas gunung itu Paskah. Ya. Jadi saat itulah ada namanya kehidupan yang baru. Jadi Nuh juga menerima untuk hidup bekerja bagi Allah. Nah, kita lihat Kejadian 9 ayat yang pertama. Kita lihat apa yang diperintahkan Tuhan. Kejadian ayat 1. Tuhan katakan kepada Nuh apa? Beranak cuculah dan tambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ya. Dia memberkati Nuh dengan anak-anaknya. Seperti itu. Ini tugas baru untuk Nuh. Karena ya manusia-manusia saat itu sudah hilang. Bicara tentang pembaruan, ya, hidup yang baru, masing-masing kita ini punya yang namanya HP. Rata-rata kita ini pegang Android. Saya tidak menyebut sebuah merek di luar Android. Tapi rata-rata kita punya Android. Kalau punya Android itu tidak selamanya akan satu versi. Bukan berarti 2 HP, enggak. Tapi namanya ada satu saat Android kita, HP kita akan diminta untuk apa? Update, pembaharuan. Nah, kenapa? Kadang-kadang ya memang karena udah lambat dan harus diupdate, harus diganti. Jadi sesuatu yang lama itu harus diganti. HP-nya masih sama, tetapi edisinya, ya, cara kerjanya diperbaharui. Begitu juga dengan kita. Ketika kita diperbaharui oleh Yesus, kitanya masih sama, manusianya masih sama. Tetapi di dalam kita itu jadi baru, ya, jadi seperti itu. Itu namanya update. Kita sendiri harus update. Nah, karunia Allah itu memberikan hidup yang baru dengan pembaruan itu dari dalam, bukan dari luar. Sehingga apa? Orang percaya tidak lagi berjalan dengan pola lama, tetapi hidup dengan arah yang ditetapkan Allah. Amin. Nah, hidup yang baru ini buka jalan untuk pertumbuhan, ketaatan, panggilan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Sekarang kita lihat. Ini gambar apa? Bisa kelihatan nggak ya? Gambar apa? Pelangi. Inilah lokasi yang sama di Gunung Ararat ya. Lokasi yang sama ketika Nuh melihat pelangi. Dan bisa kelihatan kayak pasir gundukan itu ya. Itu bukan pasir, tapi jadi batu sudah. Itu adalah sisa dari kapal Nuh yang diteliti oleh arkeolog. Sisa kapal Nuh. Masih ada sampai sekarang? Masih. Buka di Google Map, ada kok di situ. Cari aja Noah's Boat atau Noah Ark, ada di sana. Kelihatan dari atas, memang udah kelihatan nggak begitu jelas. Ketika orang teliti, situ ada bekas sisa-sisa kayu. Ini ya lokasi yang sama ketika Nuh melihat pelangi. Nah, sebenarnya pelangi itu berbicara tentang tanda murka Allah itu yang ditebus oleh penebus, dipikul oleh penebus. Kalau kita lihat ya dalam Kejadian 9 ayat 13 sampai 16 itu ada dikatakan bahwa dia menaruh apa? Busur
kata busur ini ya busur panah ya. Bahasa Ibrani disebut dengan keset. Kalau di perjanjian lama itu keset itu artinya alat perang. Jadi kayak ya entah yang bentuknya panah atau bentuknya apapun itu yang untuk melontarkan sesuatu ya. Jadi busur. Jadi kalau konteks budaya tradisi timur yang kuno, jadi busur itu biasanya tuh diarahkan kepada musuh, ya kan? Sama kayak lagi panah pasti diarahkan ke sasaran. Dari seperti itu. Jadi kalau panah itu harusnya jadi ada hukuman yang harusnya diarahkan ke bumi. Tetapi ketika diberikan gambar bahwa busur itu dia berubah, bukannya begini, tetapi dia bentuknya begini, artinya arah panah, arah hukuman, arah busur itu bukan mengarah ke manusia, tetapi ke mana? Ke langit. Ya, menghadap ke atas. Jadi seolah-olah dibalik ya. Jadi pelangi itu menggambarkan bahwa murka Allah tidak diarahkan lagi kepada manusia, pada dunia dengan air bah. Kalau kita belajar lebih lanjut, jadi maknanya itu lebih jelas, lebih terang kalau kita baca Injil. Murka Allah itu sudah berdosa itu tidak dihapuskan, tetapi ditanggung. Kalau Roma 3:25, Yesaya 53:56, itu dikatakan bahwa Yesus yang menanggung hukuman yang harusnya ditimpakan kepada manusia. Jadi busur, pelangi atau ya dikatakan di kita perjanjian lama, dikatakan busurku aku taruh di awan. Itu setiap kali kita lihat pelangi itu mengingatkan kita bahwa busur itu tidak dilepaskan ke bumi, ya, karena diarahkan langsung oleh Kristus di mana? Kayu ya, salib. Jadi kalau kita setiap kali kita lihat pelangi, ingat itu bukan hanya tanda pembiasan cahaya saja, tetapi tanda kasih karunia, ya, perjanjian Allah pada kita. Bahwa Allah ketika Allah melihat pelangi, Allah mengingat perjanjiannya. Jadi dia akan berikan lebah lagi. Bukan karena manusia setia, tetapi karena dia sendiri menyediakan jalan perdamaian. Kenapa? Pelangi mengingatkan bahwa jalan ke surga terbuka bukan melalui usaha manusia, tetapi melalui pengorbanan anak Allah yang menanggung murka dan membawa pengampunan bagi setiap orang yang percaya. Ingat kalau kita lihat pelangi, ingat saja itu tanda Allah, itu sangat setia, sangat sayang. Bahwa ketika harusnya hukuman itu kita yang dapat, tetapi yang menerima hukuman itu adalah siapa? Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa dia harus mati di kayu salib. Bagi yang tidak percaya, ngapain Tuhan harus mati? Kok Tuhan bisa mati? Ngapain harus di kayu salib? Kan bisa aja ganti orang lain. Itu yang tidak mengerti. Kenapa ditaruh pelangi di atas bentuknya begini, bukan bulan. Itu tanda busur, tanda penghakiman bahwa memberikan sebuah peraturan karena manusia tidak bisa mengikuti peraturan, akhirnya dia yang turun tangan. Harus ada yang mati, ya. Harus ada yang ditumpahkan darahnya, ya. Manusia nggak sanggup, binatang pun nggak sanggup. Setiap tahun mengadakan pengorbanan, nggak bisa. Bagaimana dengan orang miskin? Nggak bisa lakukan yang namanya korban, nggak bisa. Ya udah, dia yang turun tangan. Makanya Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Dialah yang akhirnya meninggal di salib, mati penanggung dosa manusia. Ya. Jadi hari ini kita belajar bahwa itu bukan sekedar cerita masa lalu ya, bukan mitos. Tetapi ini bicara tentang Allah yang tetap setia menyelamatkan ya di tengah dunia yang sudah rusak. Bahtera yang Allah sediakan bagi Nuh itu menuju kepada Kristus yang hari ini masih menjadi tempat perlindungan setiap kita yang percaya. Amin. Di dalam Dia ada penghakiman yang ditanggung. Ya, keselamatan ditegakkan dan masa depan itu dipulihkan. Jadi ingat, pelangi itu
yang dibentangkan Allah itu mengingatkan kita bahwa murka Allah dipikul. Dan perjanjian kasih karunia Allah itu diteguhkan. Kristus itu sudah membuka jalan menuju kehidupan yang baru dan pengharapan kekal. Hari itu apa? Panggilan firman hari ini jelas untuk pribadi kita. Setiap pribadi kita. Karena Allah memanggil kita untuk tinggal di dalam keselamatannya, bukan di luar. Kita harus hidup dalam ketaatan, berjalan dengan setia di bawah kasih karunia Allah. Ya, kiranya kita tidak hanya sekedar memahami kisah ini, tetapi juga merespon dengan iman kita ya. Datang kepada Kristus, tinggal di dalamnya, dan biarkan hidup kita dipimpin oleh kasih karunia yang menyelamatkan, berhala menuntun sampai kemuliaan yang dijanjikan Tuhan itu ada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mengucap dan memberikan pujian-pujian padamu dan segala ucapan terima kasih hanya untukmu Tuhan. Karena melalui kisah ini, melalui kisah Khair Bah, walaupun ini cita-cita sudah cerita lama, tetapi ini selalu diperbarui dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kisah Bahtera merupakan simbol kehadiran-Mu, simbol Kristus yang untuk kami semua. Bahwa kami harus berada di dalam Kristus. Sama seperti 8 orang yang selamat, bisa selamat karena tinggal dalam Bahtera. Engkau adalah pintu menuju ke dalam keselamatan. Karena Engkau satu-satunya jalan keselamatan. Kami percaya dan kami selalu pegang itu Tuhan. Bahwa Kau yang selalu memelihara hidup kami Tuhan. Di dalam-Mu ada keselamatan, di dalam-Mu ada perlindungan Tuhan. Tolong kami, dan ingat kami selalu, setiap kami juga pada melihat pelangi, kami akan tetap terus ingat. Sebagaimana Engkau mengatakan bahwa Engkau mengingat perjanjian-Mu dengan Nuh. Dan kami juga mengingat bahwa Engkau sudah mau datang ke dunia ini, mati untuk kami, menyelamatkan kami yang masih berdosa ini Tuhan. Ini pengucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati dengan firman yang barusan dibagikan oleh hambanya. Ya, tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik atau persembahan. Sebelum kita memberikannya, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini, di mana Tuhan firman-Mu Tuhan mengingatkan kami agar kami Tuhan belajar dari Nabi Nuh, yaitu terjadinya air bah Tuhan. Bila Tuhan kami akan menjadi pelaku dan merespon setiap firman yang boleh kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami, dan karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami lewat usaha atau pekerjaan. Saat ini Tuhan, kami mau menggalikan berkat itu kembali kepada-Mu. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan yang membalasnya berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan memberikan terbaik hanya dalam nama Anakku berdoa. Haleluya. Amin. Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari
untuk pengumuman ibadah kita sepanjang minggu ini nanti bisa dilihat di grup, dan kebetulan saya tidak bawa HP. Nanti mungkin jemaat sudah tahu pengumumannya, ibadahnya di mana dan yang bertugas di mana. Kita akan ada tambahan pengumuman, Bu? Baik, kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat pujian. Sapa Ibu Gembala. Yang sungguh luar biasa, yang selalu memperhatikan dan mempedulikan di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa dahsyat. Kami mengucap syukur atas kemurahan Allah yang sungguh-sungguh kami boleh rasakan di dalam setiap saat, di dalam pekerjaan, di dalam usaha dan apapun yang kami lakukan. Tuhan selalu campur tangan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan terus memberkati kami agar di dalam setiap hari kami boleh melakukan dan wujudkan firman Tuhan yang kami sudah dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu memberikan kami satu kekuatan, kesehatan, istimewa nafas yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memperhatikan dan memperdulikan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh melewati bulan Januari dan kami boleh menembusi di dalam bulan yang kedua. Kami percaya sepanjang bulan ini kami tetap menyerahkan seluruh rencana-rencana pekerjaan kami, usaha kami. Marilah Tuhan selalu
selalu memberkati, Tuhan selalu mendampingi kami. Marilah Tuhan tolong agar supaya kami lebih semangat lagi di dalam kami mengiring-Mu Tuhan. Kami boleh setia di dalam segala hal. Bapa di surga, biarlah Tuhan mampukan kami agar supaya kami boleh menjalani hidup ini dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau jauh lebih mengetahui semua apa yang menjadi rencana-rencana kami bersama jemaat Tuhan yang ada untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan tolong agar supaya kami terus bergandengan tangan di dalam memajukan pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberkati bagi jemaat-jemaat yang tidak sempat hadir pada siang hari ini. Yang sakit biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan dia ya Tuhan, agar supaya dia terus melihat bagaimana kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan sudah terjadi dan kesehatan sudah berikan bagi mereka yang sakit. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang malas bangkitkan semangat mereka sehingga mereka boleh lebih setia lagi di dalam pengiringan mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan saat ini kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, agar supaya Tuhan terus memberikan roh yang takut kepadamu Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden sampai ke bawahan. Biarlah Tuhan tolong agar supaya mereka juga boleh melakukan segala tugas-tugas yang mereka sudah rencanakan ke depan. Biarlah mereka boleh melakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap percaya bahwa Tuhan terus memberkati di dalam perekonomian Indonesia ini ya Tuhan, agar supaya Tuhan memberkati di dalam setiap pengusaha-pengusaha yang ada, setiap orang-orang yang bekerja. Biarlah Tuhan juga terus memberikan satu kemampuan, kekuatan dan kesehatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa buat IKN yang ada. Marilah Tuhan berkati agar supaya pembangunan ini akan selesai dengan pertolongan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami percaya setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik ibadah hari Minggu, ibadah kaum wanita, youth, sekolah minggu, KKA, semuanya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan tolong agar supaya sama-sama kami boleh menikmati berkat yang luar biasa akan kami rasakan di dalam setiap ibadah yang kami datangi. Terima kasih Bapa di surga buat sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan akan memberkati. Tuhan sendiri yang akan memberikan kami semangat yang baru. Biarlah Tuhan akan tolong agar supaya semua apa yang dapat kami boleh jalani, marilah Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu atas kami. Mari kita angkat tangan, terima berkat ini. Damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.